Saat ini, kesadaran hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik dan semestinya. Banyak orang yang tidak menghiraukan hukum. Faktor penyebab kurangnya kesadaran di hukum di masyarakat dikarenakan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi. Yang pertama adalah kaidah hukum. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang masih belum bisa memperhatikan perlindungan kepada masyarakat. Yang kedua, masyarakat. Hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan kepada mereka. Yang ketiga adalah aparat penegak hukum sebagai pelaksana hukum masih belum bisa menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Sebaliknya, aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum. Di Indonesia, kesadaran hukum sangat menurun. Banyak sekali tindakan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Pemberitaan banyak beredar di media cetak maupun media elektronik. Tindakan kriminalitas yang terjadi seperti pencurian, penipuan, perampokan, dan bahkan korupsi. Semakin banyaknya terjadi pelanggaran hukum, semakin berkurangnya sikap berhati-hati dalam masyarakat. Penyalahgunaan hak dan sebagainya dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum sekarang menurun. Adapun upaya yang akan saya lakukan untuk mewujudkan masyarakat taat hukum dan peraturan dengan dilakukan melalui fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Melalui tiga fungsi DPR tersebut, saya dapat mendorong meningkatkan tingkat kesadaran hukum di masyarakat. Berikut beberapa kebijakan yang akan saya lakukan apabila menjadi bagian dari DPR, yaitu fungsi yang pertama, fungsi legislasi. DPR memiliki kewenangan membuat regulasi atau peraturan perundang-undang dengan menyusun rancangan undang-undang dan mengesahkannya. DPR dalam implementasi harus memperhatikan asas demokrasi, menekankan dan mengkaji kembali Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1, menyusun dan bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam merancang undang-undang. 2. Fungsi anggaran. DPR memiliki kewenangan juga untuk mengalokasikan dana. Oleh karena itu, DPR dapat bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengalokasikan membuat akun media sosial seperti di Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Akun media sosial ini memberikan konten dan informasi yang menarik mengenai peraturan perundang-undang yang ada kepada masyarakat. Selain itu, dapat melakukan sosialisasi secara tatap muka atau langsung dengan lembaga pendidikan mulai sejak SD, SMP, dan SMA. DPR dapat mengadakan kegiatan sosialisasi dengan cara yang menarik. Selanjutnya dapat mengadakan kegiatan sosialisasi di lingkungan masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna. 3. Fungsi pengawasan. DPR memiliki fungsi pengawasan yang berfungsi mengawasi kebijakan pemerintah, pengadaan anggaran, dan pengimplementasian peraturan. Dikarenakan adanya kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM, dapat dilakukan rapat bulanan mengenai progres yang dilakukan dikarenakan akan ada evaluasi. DPR juga akan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan jalannya anggaran dana APBN yang telah ditetapkan agar dapat berjalan dengan baik, secara optimal, dan tepat sasaran. Karena itu, untuk menciptakan ketertiban, maka diciptakanlah aturan hukum yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga ketertiban dan keamanan terpelihara. Mari kita jaga ketertiban masyarakat menuju Indonesia Emas 2024.